seperti itu. Oh gitu. Nama saya Sulastri, saya staf pengajar di program studi kimia FKIP Universitas Yakuala. Setahun yang lalu saya dengan difasilitasi oleh DBE 2. Saya ikut workshop untuk merancang kelas distance education. Jadi saya memilih waktu itu mata kuliah strategi belajar mengajar. Kenapa saya memilih mata kuliah itu? Karena semua mahasiswa FKIP, baik di prodi saya sendiri atau prodi-prodi yang lain, itu adalah mata kuliah wajib melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi dalam merancang kelas itu memang ada suka dan duka. Kebetulan pada saat kegiatan itu kami lakukan, kondisi fakultas waktu itu jaringan internetnya belum bagus karena gedung masih dalam pembangunan gedung, sehingga kami dengan teman-teman itu bekerja ekstra dengan memanfaatkan warung kopi. Ini kebetulan di Aceh banyak warung kopi yang punya wireless, jadi kami kerja di sana untuk merancang kelas. Nah, ini juga tidak akan berhasil merancang itu tanpa bantuan dari tim fasilitator. Selain masalah jaringan tadi, juga masalah waktu, karena saat ini LPTK, FKIP ataupun tim yang lain, ada yang dari IAIN juga, ini kita banyak sekali mendapat tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan profesi guru, misalnya sertifikasi guru, PLPG yang juga menyita waktu yang banyak. Kemudian selanjutnya ketika kelas ini diaplikasikan, alhamdulillah pada saat itu kondisi di fakultas ini jaringan internetnya sudah memungkinkan. Jadi saya pada tahun lalu sudah mencoba menerapkan kegiatan pembelajaran online ini kepada mahasiswa reguler. Jadi kalau sebelumnya kita khawatirkan mahasiswa tidak siap mengikuti ini, ternyata yang saya hadapi itu sebaliknya. Yang ikut di kelas ini mereka sangat aktif, dan bahkan saya kadang-kadang kewalahan, sering kewalahan menghadapi untuk mengomentari surat-surat masuk ataupun pertanyaan-pertanyaan mahasiswa berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi ini sangat-sangat menarik kegiatannya. Untuk saat ini saya juga ada melibatkan tim mata kuliah SPM saya untuk menjadi dosen dosen tamu. Jadi dosen yang saya libatkan di sini dia tidak bisa mengubah-ubah konten, tapi hanya bisa ikut sebagai dosen tamu untuk melihat bagaimana proses kegiatan perkuliahan yang berlangsung antara dosen dengan mahasiswa secara interaktif melalui media komputer yang ada. Dalam penerapan pembelajaran online ini kemarin semester yang lalu itu memang ada terjadi macet ya. Macetnya itu karena apa? Ini server yang kita miliki itu merupakan bagian dari jaringan atau bandwidth yang dimiliki oleh universitas. Jadi kadang-kadang pada jam sibuk di sini bisa tidak ada koneksi, dan pada saat dilakukan kegiatan yang kita sudah janji dengan mahasiswa, hari ini kita akan telekonferensi misalnya atau apa, pada saat tersebut macet, jadi nggak bisa dilakukan. Kemudian ada beberapa kali mahasiswa itu tidak bisa membuka kegiatan di kelas. Ternyata masalahnya juga ada pada jaringan server ini. Jadi itu pada tahun ini sudah kita coba atasi, karena kebetulan FKIP juga sekarang ini ada staff yang sedang proses mengambil S3 di Malaysia. Beliau juga merancang penelitiannya tentang merancang kelas online ini. Jadi kita sangat terbantu, ada tim dari DBE dan juga ada SDM yang FKIP juga sedang mempersiapkan diri supaya ke depan kita bisa memperbanyak jumlah kelas online. Jadi sekarang
hampir semua prodi itu sudah memiliki satu atau ada yang lebih kelas-kelas online yang mereka sudah rancang. Yang banyak sekarang ini kelas online itu ada di prodi biologi, itu karena tadi staf yang saya sampaikan sedang mempersiapkan S3 juga memberikan penguatan di prodi tersebut untuk uji coba melakukan kegiatan kuliah online di prodi itu. Dan harapan kita ke depan FKIP selain kuliah reguler juga memperkuat dengan kelas-kelas online, dan diharapkan juga materi yang ada di kelas online itu juga bisa diakses oleh mahasiswa-mahasiswa yang ikut di kelas reguler. Lebih bagus. Jadi harapannya kalau misalnya sekarang satu prodi misalnya ada 3 atau 4 mata kuliah online, itu secara bertahap kita target ada peningkatan. Jadi kalaupun DBE misalnya tidak ada lagi ini ke depan, ini kita harapkan program ini jangan berhenti sampai di sini. Jadi istilahnya kalau bisa dayung sepeda sudah dilepas oleh yang memegang di belakang, itu sepedanya harus terus didayung, jangan berhenti. Jadi ini mungkin yang harus selalu saya sosialisasikan kepada semua pimpinan yang ada di FKIP ini.